Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sainara Chan sebagai pengisi suara. Episode 61, CSCK 59. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel memasuki mansion disambut para maid dan Pak Wis. Di mana Nyonya Muda? Tanya Daniel pada mereka. Nyonya Muda sejak pulang dari perusahaan tak pernah keluar dari kamar Tuan, jelas Pak Wis. Daniel mengangguk, kemudian beranjak menuju kamar utama. Ya, hari ini Daniel memberitahu Pak Wis agar Alicia tidak perlu tahu akan kepulangannya, apalagi ini masih jam 4 sore, waktu di mana seharusnya Daniel masih berkutat dengan masalah perusahaan. Namun Daniel memilih pulang karena rasa rindunya pada istri kecilnya. Mengganggunya, Daniel tak bisa berkonsentrasi mengurus berkas-berkas perusahaan. Cepet! Daniel mengedarkan pandangannya. Ia mendapati wanitanya tertidur pulas di atas sofa. Sekelebat bayangan awal menikah terlintas di pikiran Daniel. Hanya sehabis ibunya menghina Alicia saat malam pengantin mereka. Alicia yang terlihat baik-baik saja waktu itu setelah mendapat penolakan terang-terangan dari ibu mertuanya. Alicia memilih undur diri dan beranjak menuju kamar dan tertidur di sofa. Tak lama setelahnya, Daniel menyusul dan dengan kejamnya menyikap kasar selimut yang dipakai Alicia hingga membuat Alicia terjatuh dan membuat beberapa bagian tubuh kecil Alicia terbentur. Daniel bahkan sempat mencengkram rahang Alicia waktu itu. Daniel meringis melihat kejadian itu, kemudian menghampiri Alicia. Ingatan itu membuat sesuatu dalam dirinya berdenyut sakit. Sungguh keterlaluan dirinya waktu itu. Tapi bolehkah Daniel membela diri? Sebab waktu itu Daniel masih kecewa akan sikap Maureen. Jadi Daniel melampiaskannya pada Alicia. Namun jika dipikir-pikir, Alicia juga di sini hanya korban, namun malah mendapat perlakuan tak manusiawi dari Daniel. Daniel berjongkok, mensejajarkan tubuhnya dengan wajah Alicia. Daniel membelai surai lembut milik istrinya. Maaf, ucapnya lirih. Sebuah kecupan hangat mendarat di diri Alicia. Daniel mencium kedua bola mata Alicia yang terpejam. Di ujung matanya nampak sisa air mata masih terlihat jelas. Apakah Alicia menangis? Tapi kenapa? Siapa yang berani mengganggu istri Daniel itu? Atau apa karena Daniel? Karena telah menyuruh Alicia pulang dengan ekspresi datar tadi? Daniel mengerang kesal memikirkan penyebab istri kesayangannya menangis. Aku tidak akan melepaskanmu, Dara. Aku akan membalas semua penderitaanmu sama ini dengan kebahagiaan. Itu janjiku. Gumam Daniel menatap pekat wajah damai Alicia. Daniel membopong tubuh Alicia keranjang dengan pelan agar tidur Alicia tak terganggu. Alicia terbangun saat waktu sudah menunjukkan jam 5.12 menit. Buru-buru Alicia beranjak untuk menyambut Daniel. Alicia pikir Daniel belum pulang. Mau kemana? Suara bariton dari arah kamar mandi membuat pergerakan Alicia yang baru saja memegang handle pintu terhenti. Tubuh Alicia menegang. Mampus, umpat Alia dalam hati. Daniel berdeham cukup keras karena Alicia malah berdiri diam di ambang pintu. Alicia dengan pelan menoleh dan langsung membuang muka saat matanya menatap sosok tubuh atletis setengah telanjang milik Daniel. Bulir air masih di tubuhnya. Daniel baru saja selesai mandi dan hanya menggunakan handuk di pinggangnya dan memamerkan dada bidang dan perut kotaknya. Daniel tersenyum geli melihat reaksi Alicia. Apa dia malu? Padahal semua sudah ia cicipi. Batin Daniel mengelum senyum gelinya. Mandi sana, perintah Daniel, kemudian beranjak memasuki walk-in closet. Sementara Alicia masih berdiri mematung dan mengerjapkan matanya bingung. Dia sudah pulang. Aku tidak menyambutnya. Aku tertidur di ranjangnya. Tapi kenapa dia tidak marah? Tunggu. Tadi kan aku tidur di mandi, Dara. Teriak Daniel yang tiba-tiba menyerukan kepalanya keluar dari pintu walk-in closet. Alicia tersentak dan secepat kilat berlari menuju kamar mandi. Malamnya, Alicia menatap bingung lelaki yang ada di atas ranjang. Bukan tanpa sebab, karena sehabis makan tadi, Daniel langsung beranjak menuju ruang kerjanya tanpa berucap sepatah kata, dan Alicia memilih masuk kamar dan mengerjakan laporan magangnya untuk data skripsi. Saat Alicia baru saja menyiapkan selimut untuknya tidur di sofa, Daniel tiba-tiba datang dan memberitakan Alicia agar tidur di ranjang. Kali ini Daniel bahkan terang-terangan mengatakan bahwa sofa tak nyaman untuk dijadikan tempat tidur untuk Alicia. Tentu itu membuat Alicia bingung sekaligus waspada. Namun Daniel yang mengerti ketidakpercayaan Alicia dengan tawarnya beralasan bahwa Daniel tak mau jika asistennya tidak nyaman tidur dan akan mengakibatkan kekurangan tidur. Daniel beralasan tak mau jika kinerja Alicia di perusahaan berpengaruh karena kekurangan tidur.
Namun mengingat Alicia yang cukup tahu diri, namun dianggap keras kepala Daniel, menolak karena merasa tidur di sofa sangat nyaman dan Alicia sudah terbiasa. Daniel tentu tak terima sikap keras kepala Alicia itu, hingga terjadilah cekcok di antara pasangan suami istri itu. Dan tentu pemenangnya adalah si tuan suami. Tidak, kali ini Daniel tak mau mengalah, sebab dengan ini Daniel bisa lebih dekat dan menggigit jarak dengan istri kecilnya, yang selama ini Daniel sendirilah yang menawarkan jarak itu. Kesini, tidur sendiri atau mau aku tidurkan? Daniel mengendikkan dahunya ke sisi ranjang sebelahnya dengan ekspresi tersenyum miring di akhir katanya. Alicia memang tak sepolos-polos amat mengerti dengan maksud Daniel. Segera menaiki ranjang, menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, dan membelakangi Daniel. Sekali aku tendang tubuh kecilmu akan terbentuk ke lantai, ucap Daniel kesal melihat tubuh Alicia yang berada di tepi ranjang. Alicia segera menggeser tubuhnya ke tengah ranjang. Tidurlah, aku tidak akan memakan orang jika dia penurut, ucap Daniel menyikap selimut Alicia dan menutupi Alicia hingga ke kepala. Daniel membenarkan selimut Alicia hingga sebatas bahu. Daniel takut Alicia kesusahan bernafas di bawah selimut tebal itu. Alicia memaksa dirinya untuk tertidur meski perasaan was-was masih mendominasi. Daniel menatap lurus makhluk mungil yang ada di depannya. Daniel berbaring miring berhadap Alicia tidak lama setelahnya. Daniel melihat bahwa Alicia kini bergerak naik turun dengan teratur, yang menandakan kini Alicia telah berada dalam alam mimpi. Daniel mendekat dan meraih tubuh Alicia dalam pelukannya. Sesuatu dalam dirinya yang memang sedari tadi terbangun, susah payah Daniel kontrol. Daniel mengeram saat adik kecilnya semakin berdenyut minta dibebaskan. Sabar, akan ada waktunya nanti, peringat Daniel pada dirinya, mencoba melawan hasratnya. Daniel tak mau menuruti nafsunya yang akan menyakiti Alicia dan membuat Alicia takut pada dirinya. Selamat tidur sayang. Daniel mengecup kepala Alicia bagian belakang, kemudian mengeratkan pelukannya dan menyusul Alicia ke alam tidur. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.